udah jam berapa ini? Aduh, udah telat ini. Sekolah minggu, baru bangun lagi. Aduh, cuci muka aja deh. Teman-teman, sebelum ibadah harus mandi dan gosok gigi. Aduh. Pakailah pakaian yang rapi dan yang bersih. Teman-teman, saat ibadah tidak main HP atau mainan yang lain ya. Teman-teman, saat ibadah jangan ngobrol dan nonton yang lain ya. Teman-teman, ikutilah ibadah dari awal sampai akhir. Jangan di skip-skip ya. Teman-teman, ayo beribadah di tempat yang tenang. Teman-teman, sebelum kita beribadah, kita persiapkan hati dengan berdoa. Waktu pujian kita sama-sama nyanyi memuji Tuhan ya. Teman-teman, duduk tenang mendengar firman Tuhan. Good morning Kain Bangkit. Halo adik-adik semua. Nah, adik-adik udah semangat belum? Udah dong. Beribadah hari ini. Iya. Yuk semuanya harus bangkit berdiri dulu ya. Ayo kita berdiri. Mau bergoyang sedikit ya sambil mau memuji Tuhan. Yuk adik-adik. Good morning, how are you today? Good morning, I'm happy, let's praise. Good morning, how are you today? Good morning, I'm happy, let's praise. Oke, siap-siap kita akan stretch up, stretch down, spin your head, turn around, move your shoulders, up and down, stretch your arms, and turn around. Good morning, how are you today? Good morning, I'm happy, let's praise. Good morning, how are you today? Good morning, I'm happy, let's praise. Iya, udah semangat nih ya. Berarti kita ready untuk memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kita harus berdoa dulu. Yuk. Oke. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh kebaktian lagi. Tuhan, sebentar kami mau memuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, ternyata adik-adik kita mau ingat-ingat lagi nih. Allah kita itu Allah yang menang, selalu menang adik-adik. Ya, selalu bisa mewujudkan apa yang Dia rencanakan ya. Dan selalu menjadi pembela ya untuk kita semua. Yuk. Betul. Kita akan menyanyikan lagu Ku Menang, Ku Menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang.
selalu menang karena ada Kita- Tuhan Yesus. Betul, Tuhan Yesus itu pemimpin kita. Betul, Lause. Iya. Jadi kita pasukannya ya. Iya, kita Oke. pasukannya Tuhan Yesus. Kita kalau pasukan tuh harus tegak ya Lause ya. Tegap. Harus Oke. gagah. Nah, Oke. nanti kita akan kasih hormat. Hak, siap, gerak, gerak. Nah, gitu ya adik-adik ya. Yuk, Oke. siap ya, kita mau jadi pasukan nih adik-adik. Let's go. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Hormat dulu. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, Tapi saya apa? tapi saya Laskar Kristus. Iya. Iya. Keren banget ya. Kita bisa menjadi Laskar Kristus, Kristus. teman-teman ya. Oke. Ya. Iya loh, Tadi kan kita nyanyi, kita harus jadi Laskar Kristus. Laskar Kristus. Nah, Laskar Kristus itu seperti apa ya Lause ya? Wah, seperti anak-anak yang menjadi terang, Lause. Iya, terang itu berarti kita tuh harus memperlihatkan ada Tuhan Yesus di dalam hati kita. Ya. Nah, jadi kita mau nyanyi ini lagunya Aku Anak Terang. Yo. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Aku anak terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Iya, kita itu harus menjadi terang. Ya, Betul. dimanapun kita berada ya Lause ya. Iya, artinya terang kita memancarkan kasihnya Tuhan Yesus ya Lause, betul. di sekitar kita. Nah, sekarang kita akan memberi persembahan ya Lause ya. Wah, oke Lause. Iya, kita Kita- mau membawa persembahan kita kepada Tuhan Yesus. Iya, Aku anak-anak. bawa ya. Anak-anak bisa siapkan celengannya. Oh iya, betul. Atau apa Lause? Bisa transfer. Oke, Ya. transfer Dan atau bisa scan scan. barcode. Oke, yuk kita nyanyikan lagu Aku Bawa Aku Berikan. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Oke. Kita berdoa adik-adik.
Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terimalah berkat dari kami untukmu Tuhan. Terima kasih untuk Papa dan Mama yang masih boleh Engkau berikan untuk memberikan berkat kepada Engkau Tuhan. Ini persembahan kami Tuhan, semoga dapat berguna untuk kerajaan rumah-Mu. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya Lose, sekarang kita mau apa Lose? Kita akan mendengar firman Tuhan. Wah, Iya, kita dengar firman Tuhan dari mana? dari Alkitab. Bahasa Inggrisnya apa, Lause? Bible. Oke, Oke, yuk kita nyanyikan aku The Bible. Bible. The Bible, yes, that's a book for me. I stand alone of the word of God. The Bible, the Bible, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The Bible, I stand alone on the word of God. The Bible, Bible. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik. Nah, berjumpa lagi dengan Lause Evelyn. Adik-adik, ingatkah cerita minggu lalu yang Lause ceritakan? Nah, seru ya adik-adik ya ceritanya ya. Ternyata ada kuasa Allah, ada kekuatan Allah ya yang kita tahu. Nah, sekarang kita mau mulai lagi nih adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa dulu ya. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami untuk duduk tenang, mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum mulai ceritanya, kita lihat ya satu video, satu percobaan. Yuk kita lihat dulu yuk percobaan. Apakah itu? Adik-adik, sekarang Lause mau memperlihatkan satu percobaan nih. Bagaimana sifat air? Nah, jadi nanti kita tahu betapa hebatnya Allah bisa membelah air menjadi dua. Nah, kita lihat ya adik-adik ya. Kalau misalnya kita memasukkan tangan kita ke dalam air. Nah, misalnya kita masukin ya adik-adik ya. Nah, adik-adik boleh sama-sama dengan Lause nih. Siapkan airnya, siapkan tisu, siapkan pisau. Nah, kita udah masukin tangannya nih ke air ya adik-adik ya. Nah, kalau kita angkat nih adik-adik. Nah, adik-adik boleh lihat dulu. Sebelum diangkat, kita lihat dulu. Nah, adik-adik merasakan nggak di sekitar tangan adik-adik ada air? Iya ya, terasa ya. Dingin-dingin gitu ya. Nah, itu air. Nah, waktu kita masukin tangan kita ke air, apakah airnya minggir? Enggak ya adik-adik ya. Airnya itu bersatu ya, menyelimuti tangan kita semuanya. Nah, jadi kita merasakan adanya air. Jadi airnya tidak terbelah ya adik-adik ya. Nah, lalu kita angkat nih tangannya. Lihat airnya adik-adik. Apakah airnya terbelah dua? Tidak juga ya. Nah, malahan tangan kita basah kena air. Nah, kita keringkan ya. Nah, lalu coba ya. Biasanya kalau mami nih mau potong kue atau potong sayuran pakai apa adik-adik? Betul, pakai pisau. Nah, langsung sudah siapkan pisaunya. Nah, adik-adik, kita coba ya.
kita mau membelah air ini yang ada di kotak ini menjadi 2 memakai pisau. Nah, kira-kira bisa nggak ya air ini terbelah menjadi 2? Kita coba ya, ambil pisaunya dan kita masukkan ke dalam airnya nih. Coba ya, dibelah ya adik-adik ya. Dipotong airnya di tengah-tengah. Tuh, ini udah masuk nih pisaunya ke dalam air. Nah, kita coba potong. Kita potong. Nah, lihat adik-adik. Apakah airnya terbelah menjadi 2 atau enggak? Ternyata airnya tidak terbelah menjadi 2 ya adik-adik ya. Tetap menjadi 1. Meskipun sudah memakai pisau. Kita sudah potong-potong. Tetap nggak bisa ya. Nah, berarti airnya tetap nggak bisa terbelah menjadi 2. Oh, ternyata tidak bisa ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, kita sekarang akan melihat ya betapa besar kuasa Allah melalui cerita yang akan Lause ceritakan sekarang. Nah, adik-adik, dari percobaan yang tadi ternyata kita tidak bisa membelah air. Kita tidak bisa membuat air menjadi 2 bagian. Jadi ternyata udah pakai pisau ya, ternyata tetap nggak bisa ya membelah air. Nah, adik-adik tahu ternyata di Alkitab ada loh cerita yang bisa Allah membelah air menjadi 2. Nah, seperti janji Lause minggu lalu, Lause mau menceritakan ada kemenangan yang Allah berikan lagi dan lagi kepada bangsa Israel adik-adik. Nah, kali ini ternyata bangsa Israel kan waktu minggu lalu dimenangkannya dari siapa? Dari Mesir ya. Jadi mereka gak boleh keluar ya adik-adik ya sama Raja Firaun di Mesir. Nah, tapi Allah mau bangsa Israel itu keluar. Maka Allah mengirimkan tulah-tulahnya. Nah, tulahnya ada ingat gak adik-adik? Ada berapa? Ada 10 ya. Nah, pertama ada air menjadi darah. Ada katak yang banyak banget. Ada nyamuk, lalat, sakit pada hewan-hewan. Ada sakit barah ya. Ada juga hujan es. Ya, ada belalang yang makan tanaman bangsa Mesir ya. Dan ada gelap gulita. Ya, nggak bisa lihat apa-apa. Dan yang terakhir ada kematian anak sulung dari bangsa Mesir. Nah, ternyata adik-adik ya, dari tulah pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, Raja Firaun kan gak boleh ya. Tidak memperbolehkan, tidak mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tapi setelah 10 tulah yang terakhir nih adik-adik, tulah kematian anak sulung membuat Raja Firaun akhirnya mengizinkan bangsa Israel untuk pergi dari tanah Mesir. Nah, adik-adik, jadi sekarang bangsa Israelnya udah keluar dari Mesir. Mereka udah pergi, semua bangsa Israel rame-rame semuanya keluar dari Mesir. Nah, ya, siapa yang memimpin saat itu? Musa, ya, Nabi Musa, utusan Allah yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, Bapak Musa terus memimpin adik-adik, ya, terus menunjukkan jalan kemana mereka harus pergi, ya, tentunya dengan penyertaan Tuhan. Nah, lalu adik-adik, waktu mereka udah pergi nih dari Mesir, ya, dari tanah Mesir, mereka sudah jalan, tiba-tiba mereka bertemu dengan lautan. Lautan luas yang besar sekali. Nah, adik-adik, kalau lautan itu isinya apa ya? Oh, tentu saja isinya air. Air yang sangat banyak. Kalau tadi kan airnya sedikit ya adik-adik ya, cuma segini ya. Air yang sedikit aja
tadi sama kita udah dicobain ya, dibelah-belah ya. Kita coba ditiup-tiup, ternyata tidak bisa ya. Airnya itu terbelah. Maka adik-adik mereka tidak bisa lewat. Karena ada lautan di depannya. Bagaimana cara lewatnya? Kalau kita lewat air, pasti kita semua menjadi basah. Ya. Dan kalau airnya banyak adik-adik ya, kita bisa tenggelam di bawah air. Ya. Jadi mereka bingung ya. Wah, gimana nih? Kita mau pergi, tapi ternyata nggak bisa. Ada lautan luas. Nah, akhirnya Musa berdoa kepada Allah. Nah, adik-adik ya, sekarang yang menghalangi bukan manusia, bukan raja, tapi alam, lautan yang menghalangi perjalanan bangsa Israel. Nah, lalu karena ada yang menghalangi, ya, maka Musa juga berdoa kepada Allah, ya. Tuhan, gimana nih? Saya ketemu laut, saya nggak bisa lewat. Bangsa Israel juga nggak bisa lewat. Saya harus bagaimana ya? Kata Musa. Ya. Selain itu adik-adik, ternyata semua bangsa Israel mendengar. Ada yang duduk gitu. Ternyata suara kuda berlari, ya. Suara kereta yang mengejar. Jadi ternyata bangsa Mesir, Raja Firaun menyuruh tentaranya mengejar bangsa Israel. Jadi ternyata tadinya udah dibebasin, ternyata sekarang dikejar. Wah, adik-adik, di depan laut, di belakang tentara Mesir. Wah, tentu saja orang-orang Israel, bangsa Israel sangat ketakutan. Ya, jadi sekarang yang menghalanginya ada dua ya adik-adik. Lautan menghalangi dan dikejar sama tentara Mesir. Mereka akan ditangkap kembali. Lalu Musa berseru kepada Tuhan. Musa berdoa kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana ini? Saya harus bagaimana untuk membawa bangsa Israel ini melewati lautan yang di depan ini? Lalu Tuhan bilang, Musa, angkatlah tanganmu, tongkatmu ke atas katanya ya. Nah, maka Musa cepat-cepat mengangkat tangannya ke atas. Dan tiba-tiba adik-adik ya, datanglah angin yang sangat besar ya. Dan angin tersebut bisa sampai membelah lautannya menjadi dua adik-adik. Dan adik-adik, lautannya bukan hanya terbelah. Lautannya bisa diam. Ya, jadi di tengah-tengahnya kosong. Ada jalan. Nah, saat lautannya diam, terbelah menjadi dua. Bangsa Israel cepat-cepat. Ayo cepat semuanya ya. Cepat seberangi lautan ini. Nah, jadi kosong adik-adik. Udah gak ada airnya. Kita gak akan tenggelam. Kita gak akan basah. Cepat. Wah, semua cepat-cepat melewati tanah kosong tersebut. Mereka cepat-cepat bawa barang-barangnya. Nah, dan akhirnya mereka sampai di ujung. Berhasil melewati lautan yang besar tadi. Ya adik-adik, keren gak adik-adik? Wah, keren banget. Ternyata kali ini Allah menang. Menang lagi dari apa? Dari halangan lautan. Dan ternyata Allah juga bisa memenangkan bangsa Israel tidak ditangkap oleh bangsa Mesir ya. Bangsa Israel sekarang selamat ya sampai ke ujung lautan ya. Hebat banget ya adik-adik ya. Ternyata Allah bisa membuat lautan air terbelah menjadi dua. Wow,
Luar biasa sekali ya adik-adik ya. Nah, jadi adik-adik, Allah seperti apa yang bisa membelah lautan menjadi dua? Kita ulangi terus statement kita. Yuk. God is big. God is strong. God made everything. God knows everything. God is good. Nah, dan juga Allah selalu menang. God always win. Sekali lagi adik-adik ya. Allah yang bisa membelah lautan menjadi dua, membelah air menjadi dua, dan menyelamatkan bangsa Israel dari kejaran bangsa Mesir, itu adalah Allah yang God is big. God is strong. God made everything. God knows everything. God is good. God always win. Ya, Tuhan selalu menang. Kalau Tuhan sudah mempunyai rencana, pasti Tuhan bisa mewujudkannya. Tuhan bisa memenangkannya. Ya, walaupun yang di musuhnya itu adalah alam. Berarti Allah mempunyai kuasa atas alam, atas air, atas angin, atas lautan. Dan tentu saja Allah berkuasa atas manusia. Ya. Nah adik-adik, ayat hafalannya dari Zefanya 3 ayat 17a. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Sekali lagi ya, Zefanya 3 ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Yeay! Hebat sekali ya Allah kita ya. Allah yang keren, Allah yang hebat, mempunyai kuasa atas alam dan juga manusia. Nah adik-adik, kita mau berdoa ya. Kita mau mengucap syukur. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami punya Allah yang menguasai alam, lautan, angin, air, dan juga manusia. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di antara kami sebagai pahlawan kami dan juga yang memberi kemenangan atas kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berjumpa lagi adik-adik. Nah, Lause, tadi anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan. Tentang apa ya, Lause? Tentang pertolongan Tuhan yang diberikan kepada Musa untuk membebaskan bangsa Israel. Betul, Lause. Wah, keren banget ya pertolongan Keren, Tuhan ya. Lause. Nah, ada lagunya Lause. Yuk kita Oke. mau nyanyikan. Musa menghadap raja, sampaikan perintah Allah untuk melepaskan umat Allah. Namun Firaun mengeraskan hatinya, maka Allah turunkan tulangnya. Menjadi darah, katak menggeriam, nyamuk
besarnya kuasa Allah. Sekali lagi ya adik-adik. Cap Raja sampaikan pinta Allah untuk melepaskan umat Allah. Namun Firaun mengeraskan hatinya, maka Allah turunkan tulahnya. Air jadi darah, kata mengeliat, nyamuk lalat pikat, sambar pada ternak. Dia turunkan bara, hujan es belalang, gelap gulita terjadi pada tetap keraskan hati. Maka Allah izinkan matian anak sulung, agar mereka tahu besarnya kuasa Allah. Maka Allah izinkan matian anak sulung, agar mereka tahu besarnya kuasa Allah. Maka Allah izinkan matian anak sulung. Agar apa? Agar mereka tahu besarnya kuasa Allah. Ya, sekarang kita akan menerima doa berkat. Anak-anak, mari kita tunduk kepala, kita menerima doa berkat. Kiranya kasih setia daripada Allah Bapa di sorga terus menyertai sepanjang hidup anak-anak. Kasih daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai juga anak-anak semua. Kiranya pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai sepanjang hidup anak-anak dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih pada Tuhan, jiwaku diselamatkan, hatiku menjadi suci karena dosaku diampuni. Wah, Lopse, ternyata sudah selesai nih kebaktian kita hari ini ya. Iya, tapi jangan khawatir, kita akan bertemu lagi. Wah, asik. Minggu depan. Oke. Kita akan nyanyikan lagu Selesailah Sekolah Minggu. Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang. Sampai jumpa, Allah besertamu. Sampai jumpa, Allah besertamu. 这人是小一万，替我们要会珍惜。再会，再会，愿上帝保护你。再会，再会，愿上帝保护你。拜拜。Asal kelas ayat 21. Terus isinya Manakah tangan nyanyi hati manusia, ya terus tetapi tetapi betul terus tetapi keputusan Tuhanlah ya yang bersama iya betul mengatakan ayat 2 Iya, terus? tahu kawan bawa akhir kerja Iya, terus? Dalam? Iya, untuk apa man?
Untuk menda. Iya, betul. 8 ayat 28. Ah, Kita tahu sekarang bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Biasanya 3 ayat 17a. 17 Tuhan Allahmu Tuhan Allahmu ada ada di antaramu di antaramu sebagai sebagai pahlawan melawan yang memberi yang memberi kemenangan. kemenangan. Evanya Tengahnya 3 3 ayat ayat 17a. 11 Tuhan Allahmu Allahmu ada ada di antaramu di antaramu sebagai sebagai pahlawan pahlawan yang memberi yang beri kemenangan. kemenangan. Amin. Amin. 3 ayat 12a. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan pahlawan yang memberi kemenangan. 3 ayat ayat 17a. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Yesaya 3 ayat 17a. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Zefanya 3 ayat 17a. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Sarangnya, God bless you. 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Hanya 3 ayat 17a. Tuhan Allahmu ada di antara sebagai pahlawan yang memberi kemenangan.